Assalamualaikum, selamat malam sahabat semuanya. Pada malam ini, saya akan sharing sebuah kisah inspiratif menyerah lebih awal atau berhenti lebih dini. 3 kaki dari emas. Kisah ini menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah ketika menemui sebuah hambatan. Karena salah satu penyebab utama dari kegagalan adalah kebiasaan untuk menyerah terlalu dini, menyerah lebih awal ketika menghadapi permasalahan atau kekalahan sementara. Pada abad ke-19 di Amerika Serikat terjadi sebuah masa demam emas. Tidak terkecuali R.U. Darby dan pamannya terjangkit demam emas juga. Darby pergi ke barat ke Colorado untuk menggali tambang emas dan mewujudkan impian besarnya menjadi orang kaya raya. Dia telah bertekad bulat untuk mencari emas dan setiap hari pergi bekerja dengan cangkul dan skop untuk mencari emas yang diimpikannya. Kemudian, apakah Darby berhasil? Setelah berminggu-minggu bekerja keras, dia menemukan biji emas yang berkilauan itu. Tetapi, dia memerlukan peralatan untuk mengangkat biji emas itu ke permukaan. Menyadari ketidaksiapannya dalam peralatan ini, diam-diam dia menutup tambang emas yang telah ditemukannya dan kembali ke rumah di Williamsburg, Maryland. Dan Darby pun mengabarkan penemuan besarnya dan membanggakan kekayaan emasnya kepada semua orang. Darby membutuhkan peralatan yang lengkap untuk menambang emas itu. Bagaimana Darby mendapatkannya? Darby membuka kerjasama dan investasi kepada keluarga dan tetangganya, dan tak butuh waktu lama untuk meyakinkan keluarga dan tetangganya untuk berinvestasi dalam peralatan yang dibutuhkannya. Setelah mendapatkan peralatan lengkap penambangan emasnya, Darby dan pamannya kembali ke penambangan emas yang telah ditinggalkannya itu. 1 kereta biji tambang dikirim ke tempat peleburan. Hasilnya membuktikan bahwa mereka pemilik satu tambang emas terkaya di Colorado. Beberapa kereta lagi akan cukup untuk melunasi utang mereka, dan mereka akan mendapatkan keuntungan berlimpah ruah dari tambang emas itu. Ini harapan dan mimpi Darby dan pamannya. Kemudian, apa yang terjadi? Tiba-tiba muncullah tragedi. Urat biji emas itu menghilang. Darby kebingungan. Mereka berusaha menemukan lagi, namun tidak membuahkan hasil. Digali semakin dalam dan tidak juga ada hasil. Urat nadi emas telah menghilang. Darby pun takluk dengan kenyataan pahit ini. Kemudian memutuskan berhenti menggali dan mengakhiri semua usaha ini. Darby dan pamannya merasa putus asa dan gagal. Kemudian mereka menjual mesin-mesin dan seluruh peralatannya kepada seorang tukang loak seharga beberapa ratus dolar saja, serta menutup tambang emasnya, kemudian kembali ke rumah mereka. Selama bertahun-tahun, tukang loak itu mencari kesempatan untuk memasuki industri tambang, dan ia telah mempelajari pertambangan selama 1 dekade. Tukang loak ini selalu yakin bahwa pertambangan adalah takdirnya, dan akhirnya kesempatan itu datang juga. Tukang loak itu memanggil insinyur tambang dan melakukan sedikit kalkulasi serta analisa dari tambang yang telah ditinggalkan Darby. Dan insinyur itu berkata bahwa proyek itu gagal karena pemiliknya tidak terbiasa dengan faulty line, alur yang terbentuk
dari pertemuan antara patahan kerak bumi dengan permukaan bumi. Sahabat, hasil analisa dan kalkulasi dari insinyur itu menunjukkan bahwa emas-emas itu dapat ditemukan hanya 3 kaki jauhnya atau kurang lebih 1 meter dari tempat Darby berhenti mengebor. Tepat disitulah emas ditemukan. Dan apa yang terjadi? Tukang loa itu pun memperoleh jutaan dolar dari hasil tambang emas itu karena ia tahu bahwa ia harus berkonsultasi dengan ahlinya sebelum menyerah. Kesuksesan tukang loa ini sampailah di telinga Darby. Darby pun memulai kembali karirnya di bisnis asuransi, mengingat dirinya pernah kehilangan harta karena menyerah tepat 3 kaki dari emas. Darby mengambil pelajaran dari pengalaman dulu dan berkata pada dirinya sendiri, "Aku memang menyerah 3 kaki dari emas, tetapi aku tidak akan menyerah ketika orang berkata tidak untuk membeli polis asuransiku." Darby pun menjadi orang kaya raya karena bisa menjual lebih dari 1 juta dolar asuransi per tahun. Ia memperoleh kemampuan bertahan dari keputusannya menyerah lebih awal di bisnis emasnya dulu. Dan sekarang dia mendapatkan tambang emas baru dari kesuksesan bisnis asuransinya. Sahabat, kisah 3 Feet from Gold ini menginspirasi kita untuk tidak mudah menyerah terlalu dini ketika menemui sebuah hambatan. Setiap kemalangan, setiap kegagalan, setiap kesulitan membawa benih manfaat yang setara atau lebih besar. Ini yang disampaikan oleh Napoleon Hill. Kisah 3 Feet from Gold dari buku karya Napoleon Hill, Think and Grow Rich. Kisah ini menginspirasi kita untuk memiliki mental orang sukses, orang-orang kaya raya, dan di luar sana banyak miliarder besar di seluruh dunia memang memiliki sikap seperti ini, memiliki motivasi yang tinggi untuk tidak mudah menyerah dan tidak menyerah terlalu dini. Intinya, kita harus bisa memotivasi diri kita untuk bisa menaklukkan hambatan yang merupakan kekalahan sementara dalam bisnis-bisnis kita, dalam usaha-usaha kita, dalam belajar kita, dan hidup kita. Salam sehat selalu untuk sahabat semuanya. Semoga bermanfaat dan terima kasih.